Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep kari ayam. Tapi ini bukan karinya orang India, bukan karinya orang Sumatera, bukan karinya orang Malaysia, tapi resep kari ayamnya wong Jowo. Rasanya enak banget. Bikinnya juga simple banget nih. Kita siapkan ayam. Aku pakainya ayam gendut. Kalau misalnya Flavis pakai ayam kampung juga boleh. Nah, karena aku pakai ayam gendut, jadi aku rebus terlebih dahulu Fluffy, jadi biar nanti rasanya itu jauh lebih enak dan lebih seger. Kalau sudah kira-kira direbus selama 5 menit setelah air mendidih, kemudian ini kita angkat, kita sisihkan, dan ini airnya kita buang. Kemudian kita siapkan bumbunya ya. Di sini ada kemiri, kemudian bawang putih, kemudian ada brambang, kemudian di sini kita pakai kunir, kita juga pakai jahe, kemudian ada merica dan juga ada ketumbar. Kemudian kita tambahkan lagi cabai. Ini aku pakainya cabai besar. Fluffy juga bisa pakai cabai keriting merah, itu juga nggak apa-apa. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi air supaya lebih gampang untuk menghaluskan ya. Jadi bumbunya tuh kalau karinya orang Jawa itu memang sesimpel ini. Kalau sudah halus, di sini kita siapkan wajan, beri minyak, lalu kita gongsong bumbunya sampai nanti harum banget. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya. Di sini kita akan pakai daun salam, kemudian ada serai dan juga laos. Kemudian kita akan gongsong lagi sampai nanti aromanya benar-benar harum banget dan bumbunya matang banget. Baru setelah ini kita akan cemplungin ayam yang sudah tadi kita rebus. Ini kita aduk-aduk, biarkan semua bumbu sama bahannya tercampur rata. Kalau misalnya sudah rata, baru nanti kita akan langsung masukkan santannya. Nah, di sini Flavis aku pakai santannya hasil dari meres dari kelapa yang masih seger. Jadi nanti rasanya tuh lebih enak banget, terus seger banget. Selain enak dan seger, kalau misalnya kita pakai santan hasil dari marut dan meres sendiri, itu ada rasa manis-manisnya gimana gitu. Kemudian ini kita tambahkan lagi bumbu lainnya, ada gula, garam, penyedap. Flavis bisa sesuaikan nih rasanya, mau ke gurih manis boleh, mau ke gurih asin juga boleh. Kalau aku lebih suka yang ke gurih manis. Flavis juga pasti tahu seleranya Flavi Kasih. Nah, ini akan kita masak sampai nanti mateng dan santannya udah tanek banget. Ini langsung aja kita siapkan di meja makan. Ini enak banget kalau kita maem dengan nasi anget, ataupun pakai ketupat, ataupun pakai lontong. Terus misalnya Flavis mau tambahin lagi, kalau lebaran tuh suka ada sambal goreng krecek atau sambal goreng ati ampela, itu juga rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan rebung. Ini rebungnya itu masih seger banget. Tadi aku beli di pasar, benar-benar masih seger banget. Terus setelah aku tinggal di desa ya, ternyata aku baru tahu kalau rebungnya masih seger dan baru dicabut, itu ternyata nggak ada baunya sama sekali Flavis. Jadi kalau selama ini aku di Jakarta suka beli di supermarket atau beli di pasar, itu suka ada baunya. Dan aku nggak tahu deh kenapa itu ada baunya. Tapi setelah aku tinggal di desa dan ambil rebung yang masih seger banget, itu nggak ada baunya sama sekali. Nah, ini rebungnya kita potong-potong, kemudian kita akan rebus sebentar, kurang lebih 5 menit setelah air mendidih. Kemudian setelah ini kita akan angkat dan kita akan sisihkan, dan setelah ini kita akan siapkan lagi bahan-bahan lainnya. Biasanya kalau di tempatnya Flavi Kasih, tumisan rebung tuh biasanya pakai tempe ataupun pakai kulit melinjo ataupun pakai daun melinjo. Nah, hari ini aku pakai kulit melinjonya aja, daun melinjonya nggak usah. Ini kulit melinjonya kita potong-potong dulu menjadi beberapa bagian. Kemudian setelah ini, kalau sudah dipotong-potong, kita akan masukkan dulu ke dalam mangkuk atau wadah. Nah, di sini kita akan rendam sebentar dengan air yang mendidih, atau misalnya Flavis mau rebus juga nggak apa-apa, tapi nggak usah lama-lama, sebentar aja. Ini supaya nggak ada baunya dan getirnya juga rodok hilang. Setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Di sini aku pakai cabai hijau yang besar. Tapi juga bisa pakai misalnya cabai rawit kalau mau lebih pedes ya. Kemudian di sini aku tambahkan lagi yang keriting supaya nanti warna masakannya itu jadi cantik, warna-warni. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi, aku pakai brambang atau bawang merah. Kemudian ini kita potong-potong. Pokoknya ini masakan tuh asal cemplang-cemplung sreng, wis rasanya enak banget.
Kemudian di sini kita tambahkan lagi bawang putih. Ini bawang putihnya akan kita potong-potong juga. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi daun salam biar aromanya makin harum lagi. Setelah ini siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas kita gongsong terlebih dahulu berambang dan bawangnya sampai nanti aromanya harum, tapi jangan terlalu sampai kering. Baru kita akan cemplungin cabai-cabeannya dan daun salamnya kita cemplungin sekalian. Kita gongsong lagi sampai harum. Kemudian setelah ini kita cemplungin rebung dan juga kulit melinjoknya. Kemudian di sini kita akan aduk-aduk. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan sedikit air juga boleh, nggak apa-apa, tapi hari ini aku nggak pakai. Kemudian tambahkan lagi gula Jawa, gula putih boleh, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian di sini kita akan aduk-aduk lagi, biarkan semua bahan tercampur rata dan nanti matang sempurna. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Flavis ini sudah matang, rasanya enak banget. Warnanya juga cantik banget ya. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget, kita maem pakai nasi anget, tempe goreng sreng yang masih anget atau tempe tepung yang masih anget. Wis jan, pokoknya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan yang enak banget. Ini cocok banget untuk sarapan karena masaknya cuman cemplang-cemplung aja, kilat, dan yang pasti nantinya akan bergizi. Ini kita siapkan dulu kubis. Aku suka banget makan masakan kubis, bahkan mentah-mentah pun aku suka banget. Nah, hari ini kubisnya akan kita tumis dengan daging sapi. Jadi biar nanti udah langsung dalam satu masakan lengkap, ada sayurnya terus ada dagingnya. Nah, ini kalau pilih daging sapi itu kan kadang-kadang ada bagian putih-putihnya kayak gini Flavis. Nah, ini suka bikin alot. Kalaupun misalnya mau dimasukkan ke dalam masakan, biasanya kalau untuk bikin sup ataupun bikin soto itu nggak apa-apa, tapi kalau untuk tumisan ini sebaiknya dibuang karena nanti masaknya jadi lebih alot. Nah, ini dagingnya akan kita potong setipis-tipis mungkin. Bagi Flavis yang nggak punya daging sapi atau lagi nggak ada daging sapi di kulkas, bisa juga digantikan pakai ayam filet. Mau pakai yang bagian paha boleh, bagian dada juga boleh, nggak apa-apa. Setelah ini kita akan marinasi dulu dagingnya dengan sedikit tepung maizena, kemudian tambahkan lagi sedikit saus tiram. Nah, ini fungsinya supaya nanti cuma di gongseng aja itu udah empuk Flavis, jadi kita nggak perlu ngerebus lama-lama. Nah, ini kita marinasi minimal 10 menit. Sambil kita marinasi, kita akan siapkan lagi bumbunya. Di sini kita pakai bawang daun atau daun bawang. Kemudian kita potong rodok panjang juga nggak apa-apa. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi berambang. Kemudian ini berambangnya juga akan kita potong tipis-tipis. Selain ada berambang, di sini kita akan siapkan juga bawang putih. Ini bawang putihnya juga cuman kita potong tipis-tipis aja. Jadi masakan hari ini itu cuman cemplang-cemplung sreng mateng udah gitu aja, nggak perlu repot-repot blender, nggak perlu repot-repot ngulek. Nah, sekarang kalau bahannya semua sudah siap, kita siapkan wajan, kemudian tumis semua bumbu sudah tadi kita potong, biarkan nanti sampai harum, tapi jangan sampai terlalu coklat banget warnanya ya. Nah, cukup gini aja. Kemudian kita akan masukkan daging yang sudah kita marinasi. Nah, ini cuma kita kreng gitu aja, itu dagingnya itu udah empuk lagi, jadi nggak perlu direbus dulu. Nah, tadi kita udah marinasi pakai sedikit tepung maizena. Tepung maizena itu sedikit aja, tapi jangan banyak-banyak, nanti kalau banyak-banyak itu terlalu kental, terlalu mulur gitu. Kemudian setelah ini kalau dagingnya sudah matang, kita masukkan kubisnya, tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa, saus tiram. Kemudian setelah ini kita akan goncang sebentar aja, karena kalau makan kubis itu enaknya kita masih yang rasa krius-krius gitu lagi, jadi masaknya itu cuma aduk-aduk ini sebentar, habis itu udah. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah matang. Nah, nggak usah lama-lama lagi, kita akan siapkan di meja makan. Ini enak banget, kita akan makan pakai nasi yang masih anget. Rasanya udah nggak perlu lauk lain lagi kalau udah kayak gini, karena udah ada sayurnya, udah ada dagingnya. Paling kalau mau tambahin tempe goreng, dah itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sup jagung yang enak banget, yang seger banget, yang pasti nanti anak-anak tuh bakal suka. Sajane ini resepnya resep masakan orang Londo, cuman ini sudah aku belokin untuk yang sesuai dengan lidahnya orang Indonesia deh pokoknya. Dan yang pasti nanti anak-anak akan suka karena kita pakai bahan-bahan yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan jagung manis. Ini jagung manisnya kita peret. Meretnya satu kali aja supaya nanti gede-gede. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi bahan lainnya, yaitu sosis. Wah, ini favoritnya anaknya Flavi Kasih banget nih, sosis ayam. Tapi kalau misalnya Flavis nggak punya sosis ayam, bisa juga pakai sosis daging sapi, nggak masalah. Kemudian ini akan kita potong bulat-bulat. Kalau sudah dipotong-potong, ini nanti akan kita sisihkan dulu dalam wadah. Setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai wortel untuk sayurannya. Flavis bisa juga tambahkan lagi misalnya kacang polong. Itu juga nanti rasanya akan enak banget. Nah, ini wortelnya aku potong menjadi beberapa bagian kecil-kecil. Kalau misalnya Flavis mau bulat-bulat ya boleh saja, nggak apa-apa. Pokoknya saya Flavis aja deh. Kemudian kalau sudah selesai dipotong-potong, ini akan kita sisihkan dulu. Nah, setelah ini kita akan langsung siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini sederhana dan yang pasti lidahnya orang Indonesia banget. Di sini ada bawang, ada brambang, ada kemiri dan juga ada merica. Ini mericanya aku pakai yang bulat ya, Flavis juga bisa pakai merica bubuk kalau ada gitu. Kemudian ini akan kita haluskan. Ini aku haluskan menggunakan ulekan karena cuma sedikit ya. Kemudian kalau misalnya sudah halus, di sini langsung kita siapkan wajan, beri minyaknya sedikit aja supaya nanti supnya itu tidak terlalu berminyak. Kemudian kita akan gongsong sampai nanti aromanya harum. Jangan sampai terlalu coklat banget ya. Kalau misalnya udah kayak gini, udah kita angkat. Kemudian kita langsung cemplungin ke dalam air yang sudah mendidih. Kemudian kita aduk-aduk sebentar. Nah, di sini kita akan langsung cemplungin jagungnya. Kalau jagungnya nanti sudah mateng, baru kita akan cemplungin wortelnya. Kalau misalnya wortelnya sudah setengah mateng, di sini kita tambahkan lagi ada gula, ada garam, ada penyedap. Kemudian nanti kita cemplungin sosisnya. Nah, untuk terakhir kali masukkan daun bawangnya. Kemudian ini kita aduk-aduk sebentar aja, ini udah mateng. Ini warnanya cantik banget, aromanya harum banget dan rasanya enak banget dan seger banget. Nah, menu ini cocok banget untuk Flavis karena sebentar lagi kan mau bulan puasa nih. Ini cocok banget untuk ide menu sahur karena kalau sahur tuh pengennya tuh masakan tuh yang cemplang-cemplung, enak, terus bergizi ya kan. Nah, yang pasti anak-anak biar suka. Nah, sekarang kita nggak usah lama-lama lagi, langsung siapkan dengan nasi hangat. Wis, jangan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan dari ikan keranjangan. Aku senang banget bikin resep dari ikan keranjangan karena anak-anak dan keluarga di rumah tuh suka banget dengan ikan yang satu ini. Ini tadi aku beli kurang lebih beratnya sebanyak 500 gram ya. Kemudian pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu ikan keranjangannya. Ini minyaknya agak banyak ya supaya nanti matangnya lebih cepat merata. Jangan lupa kalau ikan ini tuh agak rapuh, jadi baliknya cukup satu kali aja. Kalau misalnya bagian bawahnya udah matang, baru kita balik. Kemudian kalau misalnya bagian bawahnya udah matang lagi, kita langsung angkat. Nah, ini supaya nanti ikannya nggak hancur ya. Nah, seperti ini Flavis, ini ikannya sudah matang. Kemudian kita angkat, kita akan sisihkan. Kita akan dinginkan karena ini ikannya mau kita suwir-suwir. Jadi supaya nanti anak-anak lebih gampang untuk maemnya, ini kita suwir-suwir. Kita hanya ambil dagingnya aja, ini duri-durinya kita buang. Nah, bagi Flavis yang mungkin tinggal di luar negeri nggak bisa dapat ikan kayak gini, juga bisa pakai ikan tuna. Jadi caranya dikukus, kemudian disuwir-suwir, baru digoreng, atau digoreng dulu baru disuwir-suwir juga boleh. Nah, setelah ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan siapkan bumbunya. Di sini kita akan siapkan cabai hijau besar. Ini kita pakainya agak banyak ya. Jadi kurang lebih tadi aku siapkan sebanyak 12 sampai 20. Kemudian kita potong tipis-tipis. Setelah ini kita tambahkan lagi tomat hijau. Ini tomat hijaunya agak besar, jadi aku pakainya 3. Kalau misalnya Flavis pakainya kecil-kecil, boleh ditambahkan lagi ya.
Kemudian ini tomatnya juga akan kita potong tipis-tipis. Nah, setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini kita pakai brambang atau bawang merah. Kemudian kita akan potong tipis-tipis juga bawang merahnya. Hari ini semuanya serba dipotong dari ulet, jadi lebih praktis untuk memasaknya. Setelah ini kita tambahkan lagi bawang putih. Kemudian bawang putihnya akan kita potong tipis-tipis juga. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi laos. Ini laosnya kurang lebih sak jempol aja. Kemudian kita potong tipis-tipis juga. Di sini kita tambahkan lagi gula merah atau gula jawanya, kurang lebih besar sak jempol. Kemudian kita tambahkan lagi daun salam supaya nanti aromanya lebih harum. Kalau semua bahan dan bumbu sudah komplit, kita langsung aja siap memasaknya ya. Siapkan wajan dan minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan terlebih dahulu bawang, brambang, dan juga laosnya. Kita akan aduk-aduk, kita tumis sampai nanti aromanya berbau harum banget dan bawangnya sudah mulai layu seperti ini. Kita tambahkan lagi daun salam. Kemudian kita akan masukkan gula jawanya. Kalau misalnya habis nggak terlalu suka dengan gula, juga boleh di skip aja, nggak apa-apa. Kemudian kita akan masukkan ikan yang sudah tadi kita suwir-suwir. Nah, di sini udah nggak perlu kita tambahkan air ya, nanti dia gulanya akan larut kok, kena panas dan juga minyaknya. Kalau misalnya sudah tercampur rata, baru kita akan masukkan tomat dan juga cabai hijau besarnya. Kemudian kita aduk-aduk. Di sini Fluffy juga bisa menambahkan penyedap rasa, misalnya kaldu ayam, kaldu sapi, micin, kaldu jamur, boleh banget. Kalau enggak juga nggak apa-apa karena ikannya sudah ada rasa gurih dan juga asinnya. Makanya di sini aku nggak tambahkan garam lagi ya. Nah, ini sudah mateng. Ini rasanya enak banget, warnanya juga masih cantik banget ya. Nanti ini akan kita maem sak lombok-lomboknya, sak tomat-tomatnya. Kita tinggal siapkan nasi anget yang banyak ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan yang sederhana banget, rasanya enak banget, bikinnya juga gampang banget. Hari ini kita akan bikin sayur dari berigo atau biasa kita sebut juga dengan labu air. Ini tadi beli di pasar, itu besar banget ukurannya. Jadi kita akan pakai separuh aja karena nanti kita akan tambahkan juga bahan-bahan lainnya. Nah, kemudian setelah labunya kita kupas, dicuci bersih. Setelah dicuci bersih, kita akan potong-potong. Untuk motong-motongnya di sini kita potong agak besar-besar ya, karena labu air ini biasanya dia kalau dimasak agak mimpes. Nah, di sini aku potong-potongnya seperti ini aja, kurang lebih 4 kali 3 cm. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan siapkan dulu dalam wadah atau kita sisihkan dulu dalam wadah. Kemudian setelah ini kita siapkan bahan-bahan tambahannya. Di sini sudah aku potong-potong ya, ada jagung sebanyak 2. Jagungnya jagung manis. Kemudian di sini kita pakai ada wortel, kemudian ada cabai hijau yang sudah diiris dan juga ada buncis yang sudah diiris juga. Kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini kita siapkan bumbunya ya. Di sini kita pakai ada kemiri, ada bawang putih, ada bawang merah. Kemudian di sini kita pakai juga ada kunir dan juga ketumbar. Setelah ini bumbunya akan kita haluskan. Fluffy bisa menghaluskan dan menggunakan ulekan kayak aku hari ini, ataupun pakai blender juga boleh. Kemudian kalau sudah halus, kita akan langsung memasaknya ya. Kita siapkan wajan. Untuk wajannya di sini aku menggunakan wajan atau wokpan, ini aku pakai dari Rayvan. Ini selain cantik banget, anti lengket, harganya juga hemat banget. Nanti Fluffy kalau mau beli linknya aku taruh di deskripsi box ya. Kemudian kita akan tambahkan sedikit minyak. Setelah ini kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nah, di sini untuk spatulanya aku juga pakai spatula mereknya Viera, sama tokonya dengan wajan yang aku pakai hari ini. Nah, setelah bumbunya harum, kita tambahkan lagi laos dan juga daun salam ya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi.
biarkan sampai nanti bumbunya harum banget. Setelah itu baru kita akan masukkan jagungnya terlebih dahulu. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan air. Setelah air masuk, di sini kita langsung aja siapkan bumbu lainnya. Ada gula merah, boleh pakai gula pasir. Tambahkan sedikit garam, penyedap rasa kalau mau lebih gurih lagi. Walaupun nggak pakai penyedap rasa pun, rasanya udah gurih dan enak banget. Kemudian kita akan masak jagungnya sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, kita baru tambahkan santan. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti santannya mateng. Kemudian kalau sudah mateng, baru kita akan masukkan sayur-sayuran lainnya. Tadi kan ada wortel. Kemudian kalau misalnya wortelnya sudah mateng, baru kita akan masukkan sayuran yang lainnya. Di sini kita masukkan labunya dan juga buncisnya. Kenapa di bagian akhir masukin labunya? Karena labunya itu cepet banget empuknya, dan buncis dan juga cabai hijaunya juga cepet banget empuknya. Jadi kita masukin saat-saat terakhir aja setelah jagung dan juga wortelnya matang. Kemudian kita akan masak lagi, biarkan sampai mendidih dan dirasa cukup matang sayurannya. Untuk tingkat kematangannya Flavis bisa sesuaikan dengan seleranya Flavis. Mau masih agak krius-krius boleh, mau lebih lembek lagi juga boleh. Jadi benar-benar sesuai dengan seleranya Flavis. Kalau aku lebih suka yang masih krius-krius sayurannya seperti ini. Ini sudah mateng, sayuran juga masih seger banget. Ini rasanya enak banget. Walaupun pakai santan, rasanya itu tuh seger gitu, nggak enek. Ini dia hasilnya masakan kita hari ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin rendang jengkol. Sebelumnya aku tuh sama sekali nggak suka dengan jengkol Flavis, tapi setelah aku coba belajar masaknya yang bener, yang enak, terus aku jadi ketagihan sampai sekarang. Aku suka banget sama yang namanya jengkol. Nah, hari ini aku mau berbagi resep rendang jengkol untuk Flavis di rumah. Nah, ini pertama-tama kita rebus dulu jengkolnya ya. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin ke air dingin. Kemudian kita akan kupas kulitnya dan jangan lupa kita belah. Nah, ini proses perebusan dimaksud untuk supaya jengkolnya nanti mateng dan bau sengarnya itu juga sudah sangat banyak berkurang. Jadi bagi Flavis yang aku nggak terlalu suka bau jengkol gitu, nah kalau udah melalui proses ini, baunya itu udah nggak terlalu sengar lagi. Nah, ini sudah kita kupasin. Sekarang kita akan ketok-ketok biar nanti dia lebih cepat empuk. Nah, ini sudah semuanya diketok. Sekarang kita sisihkan, kita siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai kentang. Ini kentangnya yang kecil-kecil banget, yang kalau masak itu nggak perlu dikupas lagi, Flavis. Kemudian setelah ini kita siapkan bumbu keringnya. Pertama-tama ya, ada merica, ada ketumbar, ada kayu manis, dan ada jinten. Kemudian setelah ini kita akan haluskan. Ini kita sebut aja bumbu keringnya ya. Nah, ini sudah halus. Nah, kalau sudah halus kita akan sisihkan. Kemudian kita akan siapkan bumbu basahnya. Di sini kita siapkan kemiri, kemudian di sini kita siapkan bawang putih, kunir, jahe, dan juga ada cabenya yang banyak. Ini cabai keriting. Kemudian ada bawang merahnya juga yang banyak. Setelah ini kita siapkan blender. Kita masukkan bumbu-bumbunya. Jangan lupa cabenya kita potong-potong supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Beri sedikit air atau minyak ya. Kemudian baru kita akan haluskan. Kalau sudah halus, kita akan siapkan wajan. Kemudian kita akan beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan aduk-aduk. Oh iya, Flavis, kita masukkan juga bumbu keringnya. Kemudian tambahkan lagi serai, laos, dan juga ada daun jeruk. Ini daun jeruknya kita sobek-sobek supaya nanti dia lebih harum.
Daun salamnya juga ini kita sobek-sobek supaya nanti lebih harum ya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk, kita akan tumis. Numisnya itu pakainya api kecil aja Fluffy, supaya nanti bumbunya itu lebih tanek dan matangnya itu lebih sempurna gitu. Nah kayak gini Fluffy, ini udah mateng, aromanya udah harum banget. Setelah ini baru kita akan masukkan jengkolnya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan semua bahan tercampur rata. Nah setelah ini baru kita akan tuang santan. Ini aku pakai santannya yang masih seger banget, hasil marut sendiri. Jadi rasanya itu lebih manis gitu, lebih enak gitu, lebih gurih. Tapi bagi Fluffy yang nggak ada santan seger juga boleh pakai santan instan. Nah aku juga mau kasih tahu Fluffy di rumah, proses memasaknya penting ya. Jadi apinya kita kecilkan setelah mendidih dan kita harus sering-sering aduk supaya santannya nggak pecah. Ini kita masukkan kentangnya. Kalau kentangnya sudah masuk, ini kita akan masak lagi. Dan di sini kita akan tambahkan bumbu lainnya. Di sini kita pakai gula Jawa. Kemudian kita kasih garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian kita kasih asam. Asamnya ini penting, jadi jangan di skip ya. Kemudian setelah ini kita akan masak lagi. Masaknya itu benar-benar pakai api kecil. Dan ini aku masak hampir 1 jam Fluffy. Jadi masaknya itu benar-benar pakai api kecil dan harus sering diaduk supaya santannya nggak pecah. Nah ini hasil setelah hampir 1 jam dimasak. Warnanya cantik banget, aromanya harum banget. Ini bumbunya udah meresep. Ini rasanya juga udah enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan siapkan di meja makan. Nah ini tinggal kita ngambil nasi anget yang banyak. Pokoknya kalau lauknya udah kayak gini rasanya udah nggak perlu lauk lain lagi ya. Bagi Fluffy yang belum pernah coba atau selama ini takut untuk coba makan jengkol, sekarang nggak perlu ragu lagi. Ayo kapan-kapan dicoba ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan yang enak banget, bikinnya gampang, bahan-bahannya juga gampang banget untuk kita cari di sekitar kita. Nah ini kita siapkan, untuk pertama-tama kita siapkan terong. Ini terongnya aku pakai 2, ukurannya besar-besar, ini beratnya kurang lebih 500 gram. Kemudian ini terongnya akan kita potong, motongnya biar cantik. Kita potong serong-serong seperti ini ya, biar nggak biasa gitu. Nah sekarang setelah kita potong-potong, kita akan rendam dulu di dalam air ini supaya nanti terongnya warnanya nggak biru, karena nanti habis ini kita akan siapkan bahan dan bumbunya. Untuk bahan berikutnya di sini kita siapkan udang. Ini aku pakai sebanyak 250 gram. Ini udah aku buang kepalanya, buang kotorannya dan sudah dicuci bersih. Kemudian sekarang kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini kita siapkan cabai keriting, ini kurang lebih 20. Kemudian ada kemiri sebanyak 5, dan ini ada bawang putih 6, dan ada bawang merah ini kurang lebih 12, dan ada 2 cm atau sampai 3 cm kunyit. Ini ada setengah sendok teh ketumbar dan setengah sendok teh merica. Bumbu ini akan kita haluskan. Hari ini aku akan menghaluskannya menggunakan blender. Fluffy juga bisa menghaluskannya menggunakan ulekan ya, tapi Fluffy nggak boleh menghaluskannya menggunakan chopper, karena kalau pakai chopper nanti nggak terlalu halus. Ini kita beri sedikit air ataupun minyak juga boleh. Ini sudah halus, sekarang kita siap untuk memasaknya. Sekarang siapkan wajan dan beri minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan sampai nanti bumbunya harum. Setelah itu kita tambahkan daun salam dan juga lauk. Kemudian kita akan aduk-aduk, kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya berbau harum dan warnanya juga sudah cantik banget. Baru kita masukin udangnya. Nah setelah udangnya masuk, kita akan tumis sampai nanti udangnya matang ya. Kira-kira seperti ini Fluffy. Ini bumbunya sudah harum banget dan udangnya juga sudah matang. Warnanya cantik banget ya.
Kemudian setelah ini baru kita akan cemplungin terongnya. Kemudian setelah ini kita aduk-aduk lagi, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata seperti ini. Setelah ini baru kita akan tambahkan lagi santan. Ini santannya aku pakai 1,5 liter dari 2 butir kelapa, karena tadi aku pakai kelapanya kecil-kecil, jadi aku pakai 2. Kalau misalnya besar pakainya 1 aja. Kalau misalnya Flavis nggak punya santan seger, Flavis juga bisa pakai santan instan. Nah, ini kita tambahkan lagi gula jawa atau gula putih, kemudian garam secukupnya. Bagi Flavis yang nggak suka dengan gula jawa ataupun gula, boleh di skip ya. Dan ini kita tambahkan lagi air asam sebanyak, ini aku pakai asamnya sebanyak 1 sendok makan, kemudian diberi sedikit air, kemudian kita ruas-ruas dan kita akan ambil airnya aja. Kemudian setelah ini kita akan masak perlahan, jangan sampai santannya pecah ya, jadi harus sering kita aduk. Nah, ini kita akan masak menggunakan api yang cenderung kecil kalau sudah mendidih, dan kita akan masak sampai nanti santan tanek dan juga terongnya mateng. Biasanya kalau aku masak sayur tuh suka yang masih krius-krius Flavis, tapi kali ini untuk masakan ini enaknya itu terongnya sudah agak lembek. Jadi makin lembek terongnya itu nanti rasanya akan makin enak Flavis. Apalagi kalau misalnya masaknya sore terus maknya besok pagi, artinya diangetin lagi pagi-pagi terus kita makan, wah itu nanti rasanya akan jauh lebih enak lagi. Nah, ini sudah mateng, sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini rasanya gurih banget, apalagi kalau nanti kita maem pakai nasi anget dan tempe goreng sreng. Wah, enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.